Yo, balik lagi saya dari Malam Motor Vlog. Yo, hari ini tuh hari Jumat ya. Saya udah hampir 3 sampai 4 kali take buat bahas materi ini. 3 sampai 4 kali take. Jadi ya semoga aja ini take yang terakhir kalinya. Semoga aja lancar. Amin. Soalnya ya udah capek tik terus, gak edit. Mana hari Minggu ini udah semakin dekat, asik. Jangan lupa ya, saya upload video itu setiap hari Minggu. Yoi. Pembahasan kali ini adalah ya sama kayak yang ada di judul ya. Jadi banyak banget kasus yang menyebabkan itu pengendaranya itu kecelakaan, crash gara-gara di jalanan turun itu tiba-tiba remnya entah blong, entah nggak berfungsi lah istilahnya ya. Yaitu karena ya beberapa dari kalian kurang memahami tata cara pengereman di jalanan turun, terutama para pengguna motor matic ya. Jadi saya pengen ngebahasin tentang itu aja. Sebelum saya masuk materi, saya pengen berterima kasih buat kalian semua yang udah subscribe video ini Malang Motor Vlog, juga udah nonton video saya ini. Jadi beberapa hari yang lalu saya lihat video dari Triples Moto. Dia upload video tentang perjalanan dia ke daerah Bromo. Terus aku mikir, oh iya, aku selama ini udah 4 kali ya ke Bromo. 1 kali ini naik motor yang ada perseletnya, yang ada giginya. Dan yang ketiga kali ini saya pakai motor yang bisa dibilang matic ya. Yang pertama saya pakai ini Suzuki, terus X-Rate, sama yang terakhir kemarin pakai Vario. Dan alhamdulillah nggak ada kendala sih waktu turun. Bisa dibilang nggak ada crash, nggak ada apa-apa yang tidak diinginkan ya. Jadi waktu lihat trip itu aku bayangin loh, aku dulu itu pernah lihat kalau ada orang udah luka semua, bener-bener luka semua, berdarah semua di kepalanya ya, di muka ya, bukan kepala ya. Jadi di daerah muka itu udah berdarah semua. Terus ada yang teriak itu, iki kecelakaan, maksudnya itu temennya, mungkin dia salah satu temennya ya. Ini kecelakaan. Terus aku coba buat ngobrol kenapa. Ternyata waktu jalan turun tiba-tiba remnya nggak berfungsi. Apalagi kalau motor matic kan nggak bisa tuh di engine brake. Motor matic kan nggak bisa pakai engine brake ya, namanya juga matic kan, nggak bisa mainin gigi ya. Jadi ya udah los aja dia, akhirnya nabrak. Dan kebetulan juga dia pakai helm half face, helm yang bukan helm teropong, bukan helm full face. Jadi ya mukanya itu berdarah, banyak banget luka. Aduh. Jadi aku pengen jelasin dulu cara kerja dari kaliper, terutama motor yang pakai cakram ya. Jadi cara kerjanya dulu ya, pengereman cakram itu adalah pakai sistem hidrolik. Hidrolik itu adalah oli terus dipompa sama pemompa yang bikin si kaliper ini menggigit gitu loh. Jadi kayak ceket gitu ya. Saya usahakan kasih gambar juga biar kalian lebih gampang nangkepnya ya. Terus biasanya yang bikin hidrolik ini nggak berjalan ya, nggak berfungsi itu adalah ketika ada angin. Jadi kan namanya juga hidrolik ya, dia pakai oli. Nah, oli harus padat, bener-bener banyak olinya, nggak boleh ada angin sedikit pun. Itu kalau saya sih bilangnya, kalau ada anginnya itu hidroliknya masuk angin. Nah, ketika masuk angin maka tekanannya kan putus. Nah, itu yang bikin hidrolik nggak berfungsi. Yang pertama itu. Yang kedua, bocornya pompa atau valve. Valve itu kalau namanya valve itu klepnya itu biasanya bocor. Nah, itu kan dia nggak bisa nekan. Nah,
nggak bisa nekan ini yang menyebabkan si hidrolik nggak bekerja dengan maksimal, atau pompa seperti yang di sini ada kayak besi gitu terus ada karetnya, itu pompa dari hidrolik. Nah kalau itu rewel ya udah nggak berfungsi. Tapi beberapa persen dari masalah hidrolik nggak fungsi kalau di jalan turun itu adalah kaliper terlalu panas. Jadi ketika panas bisa jadi si oli kateli. Jadi yang hal pertama itu ketika kaliper panas biasanya si disc brake itu ngembang bikin biasanya sih macet ya kalau misalnya si disc brake-nya ngembang. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi olinya ini terlalu panas gitu loh. Jadi kan oli itu kalau dipanaskan kan dia mencair ya, nggak sekental kalau dia dingin gitu loh. Nah ketika keadaan dia mencair, kekuatan dari oli tersebut itu menurun. Nah itu kalau menurut saya sih seperti itu. Kalau salah ya mohon dibenarkan. Jika kalian bisa komen lah itu di kolom komentar, kita ngobrol. Nah selanjutnya ya masuk angin itu tadi. Jadi gitu. Cara biar nggak sampai ke situ ya apa nih? Nah Kalau cuacanya panas seperti ini, aku nyempetin buat berhenti. Apalagi kalau aku naik matic. Jadi aku nyempetin dulu buat berhenti. Ngapain? Ngedinginin si kaliper sama si disc brake. Jadi aku berhenti, kalau ada air juga aku siram si kaliper sama disc brake-nya pakai air. Soalnya itu penting banget loh buat nyetabilin temperatur daripada si kaliper sama si disc brake itu tadi. Jadi menurutku sih itu penting banget. Kalau aku sih biasanya gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalnya aku ngerem di jalanan turun, aku nggak pakai satu rem, entah itu rem depan atau rem belakang. Aku nggak pakai satu rem secara terus-terusan, dan aku juga nggak pakai sistem pengereman berbarengan. Sistem pengereman saya waktu keadaan jalan turun seperti itu, yaitu gantian, depan belakang, depan belakang, depan belakang. Tujuannya apa? Itu menurut pandangan saya saja sih. Menurut saya itu biar nggak terlalu panas gitu loh, gitu. Jadi ada jeda buat dia berhenti mengerem. Nah seperti itu tuh ya. Ini sih masukan buat kalian, soalnya banyak banget orang-orang yang crash di jalanan turun, terutama naik matic. Soalnya itu tadi motor matic itu nggak ada engine brake-nya gitu loh. Jadi ya kalau kalian nggak tahu aturan mainnya ya kalian bisa terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi kalian harus mencoba untuk memahami motor kalian. Kalian sebelum berangkat harus cek ban dulu, cek rem dulu, terus cek peralatan motor kalian. Kalau menurut saya sih yang paling penting ada dalam motor itu ya kaki-kaki, entah itu roda, entah itu rem, entah itu shock, entah itu laker, as, apalah yang berhubungan dengan kaki-kaki. Menurut saya itu yang paling penting daripada motor kalian. Terus kedua, yang paling penting kedua adalah safety motor, safety riding. Jadi kayak klakson, terus lampu sein, lampu utama, lampu jauh, terus pakai glove, celana, apalah semua itu menurut saya yang penting kedua. Yang terakhir baru mesin. Jadi ya kalian harus memperhatikan hal-hal kecil dari motor kalian. Yo mosok kon kate mek numpaki motormu tok, gak mau rawat, gak mau rumat lah ngono ya. Mosok awakmu mek numpaki ojo motor tapi gak mau belajani. Yo nak yo wegal ojomu beh. Jadi ya seperti itu. Jadi kalian harus memperhatikan hal-hal tersebut. Itu banyak banget. Itu sih vlog saya hari ini. Saya pengen berbagi ilmu tentang kelemahan dari sistem hidrolik itu tadi, yaitu mungkin di next video saya pengen jelasin berapa macam cara kerja mekanisme rem. Nah itu ya saya ulas lah. Jadi ya thank for watching. Jika memang video ini penting dan bermanfaat, kalian bisa juga share dan juga klik tombol like video-video terbaru saya, tutorial terbaru dari saya. Kalian bisa klik tombol subscribe.
and bye bye, thanks for watching. Ya